Assalamualaikum anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik, Ibu Bu. cantik. Kan sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Ye. Suaranya itu Linda itu kenapa suaranya membisu itu? Ayo, buka mic-nya. Oh ya Bu. Betul ya, sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Iya Bu, bahasa Indonesia. Sudah kami tunggu-tunggu Bu. Ya, terima kasih anak. Ya, jadi sudah siap belajar semuanya ini? Sudah siap Ibu. Kalau memang sudah siap belajar, tolong rapikan bangku, mejanya, serta pungut sampahnya terlebih dahulu. Iya Bu, Dan Linda dorong-dorong bangku saya terus dari tadi Bu. yang selain buku bahasa Indonesia diturunkan, dimasukkan dalam tasnya terlebih dahulu. Ya, Bu, Lutfi main pesawat Bu. Lutfi, Ya, Bu. Ya, Bu. ayo, Maaf, pungut Bu. sampahnya Maaf. dulu anak, Ya, bersihkan siap. kelasnya. Siap. Ya, Ibu, Serek tuh makan di kelas, Bu. Erik, ayo. Sampahnya kalau mau banyak, Bu, makan, berserakan. di luar, ya. Ya, Bu, sudah. Habiskan makanannya di luar. Ya, sudah siap semuanya ini? Kalau memang Sudah, Bu. siap, tolong ketua kelas Nur Hidayati pimpin doa anak. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelasnya, hebat sekali. Ya, jadi sekarang sebelum Ibu memulai pelajaran bahasa Indonesia, Ibu ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Coba siapa yang tidak hadir ini ketua kelas? Si Anang, Bu, sudah 3 hari Anang tuh nggak masuk-masuk. Alfa atau bagaimana ini? Bu, kemarin saya jumpa Anang di jalan Bu. Ya Allah, berarti dia ini tidak sakit ya? Iya, Tidak jumpa ada saya kemarin serangan, Bu. Sembuh mungkin, Bu. Saya sudah kasih tahu Bu Arik, Bu, selaku wali kelas kita, tapi ya nanti katanya Ibu di home coba visit. komunikasikan dengan Ibu Arik ya. Ya, selanjutnya ada yang masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Pada hari Sabtu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya juga masuk Bu. Ayo. Tentang Tentang teks anekdot. anekdot, Bu. Luar biasa. Ya, coba jelaskan sedikit apa yang sudah dipelajari pada materi teks anekdot kemarin. Saya Bu. Cerita singkat Bu Lucu, yang Bu. lucu, ada Bu. unsur humor, Teks anekdot itu dan sindiran. Isinya cerita singkat yang berisi humor dan sindiran. Ya, Humor selain dan sindiran. itu di sana ada sindiran diselipkan ya. Siapa biasanya yang disindir-sindir itu anak? Yang Pemerintah, Bu. Pemerintah. Iya, Orang pemerintah terkenal, Atau orang Tokoh penting, Bu. penting, tokoh-tokoh penting Bu. Kita sudah belajar tentang teks anekdot terakhir. Jadi sekarang kita sudah masuk ke materi yang baru yaitu tentang teks hikayat. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu. Siapa yang pernah baca teks hikayat? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, Ida, Saya, Bu. hikayat Saya, Bu. apa yang pernah? Hikayat si miskin, Bu. Nah, coba bisa kamu ceritakan sedikit tentang gambaran hikayat si miskin ini? Nah, jadi hikayat si miskin ini menceritakan tentang suami istri yang miskin, Bu. Nah, jadi istrinya itu dia hamil, dia ngidam makan mangga yang ada di kerajaan, Bu. Ya. Nah, jadi setelah itu ya suaminya itu tidak berani ke kerajaan, Bu, karena takut. Jadi dia membeli mangga di pasar, tapi istrinya itu tidak mau. Sampai akhirnya dia pergi ke kerajaan dan meminta mangga. Nah, suatu hari istrinya ini melahirkan, Bu, dan sejak istrinya melahirkan, si miskin ini jadi kaya, Bu. Itu saja, Bu, yang saya Luar ingat. biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ida Yanti. Ya. Selanjutnya
Hikayat. Aneh, Selanjutnya. habis punya apa tadi lahiran kok langsung kaya, enak banget ya. Hidupnya Itu berkah. namanya teks hikayat anak ya, yang mana di dalam isinya itu berisi tentang kemustahilan, kesaktian ya nantinya ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut anak ya. Selanjutnya siapa lagi yang pernah Saya Bu. Ya, Siti. Silakan Siti ceritakan sedikit tentang hikayat yang pernah kamu baca. Hikayat Indra Bangsawan, Bu. Iya, Indra Bangsawan. Hikayat Indra Bangsawan itu, Bu, menceritakan tentang seorang raja bernama Indra, bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Memiliki anak yang bernama Indra Bangsawan dan Syahperi. Kedua anak raja ini, Bu, yang satu keluar dengan pedang dan yang bungsu keluar dengan anak panah. Raja bingung, Bu, menentukan siapa yang akan menggantikannya ya. Sehingga kedua anak diminta untuk mencari perindu. Dalam Iya, mencari hebat perindu, sekali. kedua anak raja mengalami banyak cobaan, Bu. Yang satu harus mengalahkan Garuda dan yang satu harus mengalahkan Buraksa. Kedua anak raja memiliki cara mengatasi masalah tersebut. Ending ceritanya, Bu, akhir ceritanya itu dia menjelaskan siapa yang menggantikan raja. Itu aja, Bu. Ya, hebat. Tepuk tangan buat Siti dulu. Ya. Aneh baca. Selain Aneh baca Bu itu Bu. Oh iya, kan dia sambil baca. Tidak apa-apa, kan namanya membaca, menambah referensi. Ya, Ya. Lutfi mungkin mau menceritakan hikayat yang pernah dibaca? Oh, enggak pernah Bu. Cuma Nah, harus baca saja. banyak Lutfi membaca. itu Dinda, baca Dinda, komik aja, Bu. Dinda, ayo. Pernah membaca teks hikayat? Pernah Ibu tentang kerajaan Iya, Raja kerajaan. Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya yang memenangkan perang. Pernah Bu, sangat sedih. Terpisahlah Bu anak dan keluarganya. Nangis Bu saya Bu membaca cerita Ya, itu Bu. luar biasa. Hebat ya, banyak-banyak membaca cerita anak ya. Siap. Iya. Selanjutnya pada pertemuan kita ini kan kita akan membahas tentang mengidentifikasi isi pokok dan karakteristik hikayat. Nah, jadi ceritanya sudah dibacakan tadi oleh temannya, diceritakan sedikit. Ada hikayat si miskin, ada hikayat Indra Bangsawan, dan hikayat Sriwijaya tadi ya. Nah, di sini coba kalian simak sedikit materi dari Ibu ya terkait dengan hikayat. Ya, tunggu dulu. Bikin share anak ya. Oke. Terkait materi kita hari ini. Ya, Boleh, Jadi- boleh Bu. silahkan sambil minum enggak apa-apa ya. Boleh ya. Asal jangan sambil merokok anak ya. Oke, siap. Ya. Enggak rokok. Ya, jadi di sini ada dijelaskan ya terkait dengan pengertian hikayat. Hikayat itu adalah karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa. Apa itu prosa, Nak? Ada yang tahu apa itu prosa? Karya sastra, Bu. Karya sastra Bebas ya. ya, Ibu, ya, Karangan bebas, Bu. karangan bebas. Ya, apa lagi? Karya bebas yang panjang dan tidak terikat dengan rima, kemudian larik dan apa lagi ya? Panjang lebarnya, Bu. Iya, tidak terikat. bisa seperti itu ya. Jadi karya sastra itu ada tiga kalau tidak salah ya, tiga bentuknya. Yang pertama berbentuk puisi, ada puisi lama, puisi baru, kemudian ada berbentuk prosa, prosa lama, prosa baru. Jadi itu ya. Kemudian ada yang berbentuk drama. Nah, kalau hikayat ini berbentuk prosa, artinya berbentuk cerita, anak ya. Nah, kalau hikayat ini masuk dalam cerita lama, cerita baru ini. Cerita lama, Bu. Iya. Nah, di mana prosa ini berisi tentang cerita atau undang-undang dan silsilah gabungan sifat-sifat itu. Nah, kemudian prosa dibaca untuk tujuannya adalah sebagai pelipur arah pembangkit semangat juang dan sekedar untuk meramaikan pesta. Seperti itu, anak. Selanjutnya ada ciri-cirinya. Ciri-ciri hikayat. Yang pertama itu isinya menceritakan tentang kehidupan istana atau kerajaan.
Kemudian di sini ceritanya selalu berakhir dengan kebahagiaan. Kemudian di sini menggunakan bahasa Melayu yang sulit dipahami. Kemudian mulai kisahnya dengan kata-kata sebermula Arkian, Syahdan, Akisa, Hatta, dan sebagainya. Kemudian disusun dengan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya diikut sertakan dengan pantun, berbingkai, kemudian berisi cerita-cerita yang diceritakan oleh seseorang, hal, ihwal, dan sebagainya. Ya, jadi sampai situ dulu ya. Nanti kita lanjutkan terkait dengan karakteristiknya. Karakteristiknya dapat kalian cari setelah kalian membaca ceritanya, anak ya. Ya, coba buka LKPD-nya semua. Sudah? Jadi Ibu bagikan LKPD sekaligus dengan pop-up book-nya, anak ya. Tolong dibaca ceritanya terlebih dahulu. Di sini Ini, sudah. Bu, ini kelompok ya, Bu? Kelompok Ya, yang lain yang bisa dibagi ya, Bu? Karena waktunya kita dibatasi, jadi kita ambil satu cerita saja ya. Meskipun Ibu sudah sebenarnya menyediakan beberapa cerita, tapi di sini kita ambil satu cerita saja, yaitu cerita tentang Hang Tua ya. Coba silakan dibaca terlebih dahulu anak. Yang Hang Tua saja ya, Bu ya? Ya anak ya. Bagus sekali ini booknya, Bu. Boleh bawa pulang enggak? Ya, ibunya rajin sekali ya, bagus sekali ya. Sudah, Bu. Udah, Bu, udah. Ya, jadi sekarang dari kelompok siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Kelompok Saya, mana? Bu, kelompok kami, Bu. Kelompoknya Linda. Silakan Linda. Ini kan terkait dengan isi pokoknya terlebih dahulu anak ya. Jadi tiap-tiap paragraf bisa misalnya Linda ambil paragraf 1 menceritakan Ya. tentang apa dia anak. Silakan. Tadi saya baca tadi, Bu, saya menemukan bahwa paragraf 1, Bu, isi pokoknya tuh Hang Tua adalah anak dari pasangan Hang Mahmud dan Dang Merdu. Itu, Bu. Iya. Kemudian kutipan teksnya, pada suatu ketika ada seorang pemuda bernama Hang Tua, anak dari Hang Mahmud, Bu. Di paragraf pertama itu yang saya temukan, Bu, untuk ide pokoknya, Ibu. Nah, selanjutnya kelompoknya Lutfi, apa ide pokok dari paragraf 2? Sebentar, Bu. Ayo, Nggak ada suaranya, Pak Lutfi tuh. siapa? Dia Ayo. batuk iya, mungkin. iya. Saya ada, Bu. Ya. Oh iya, Nur Hidayati, silakan. Jadi isi pokoknya itu, Bu, ayah Hang Tua bermimpi ada bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tua. Nah, kutipan teksnya itu cahayanya penuh di atas kepala Hang Tua. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tua berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Iya, selanjutnya kelompok lain. Ayo Saya, sharing. Bu. Kami, Bu, Antuk kelompok saja kami, sharing Bu. ini. Ayo anak. Nah, diduluin sama Ida itu, Bu, tadi, Bu. Ayo, Ya, Nak. Bu, saya. Paragraf 3, silakan. Paragraf 3 ya, Bu. Ya, ya. Ya, ini Bu, isi pokoknya itu berkaitan dengan Dang Merdu memberi Hang Tua nasi kunyit, telur ayam, kemudian memanggil pemuka agama untuk mendoakan keselamatan anaknya. Ya. Nah, Itu terbukti dari kutipan teksnya. setelah itu, ia memberikan anaknya ini kain, baju, dan ikat kepala serba putih. Lalu Dang Merdu memberi makan Hang Tua nasi kunyit dan telur ayam. Ibunya juga memanggil para pemuka agama untuk mendoakan keselamatan Hang Tua. Setelah selesai dipeluknya lah anak itu, lalu Hang Mahmud kepada istrinya, adapun anak kita ini akan kita jaga baik-baik dan jangan diberi main jauh-jauh. Itu katanya, Bu, di kutipan Ayo. itu. Selanjutnya Riona, ayo. Ya Bu, ya Bu. Silakan anak. Yang keempat ya Bu. Ya.
Saat hang tua membelah kayu, ada segerombolan pemberontak datang ke pasar. Banyak orang mati dan luka. Banyak pula pemilik tokoh yang meninggalkan tokohnya dan melarikan diri dari tempat tersebut. Itu isi pokoknya, Bu. Buktinya, bukti kutipannya ada di kalimat, keesokan harinya, seperti biasa hang tua membelah kayu untuk persediaan. Lalu ada pemberontak yang datang ke tengah pasar. Banyak orang yang mati dan luka-luka. Orang-orang pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Gemparlah negeri Bintan itu dan terjadi kekacauan di mana-mana. Ada seorang yang sedang melarikan diri berkata kepada hang tua, "Hai hang tua, hendak matikah kau tidak mau masuk ke kampung?" Dah Bu, itu Bu. Iya, ayo Rahmatun selanjutnya. Rahmatun mic-nya. Kebanyakan makan es sih Rahmatun. Ini. Jadi suaranya Mbak. Saya menemukan ide pokoknya, Tumenggu dan pengawalnya melakukan musyawarah Isi tentang pokok Rahmatun. isi pokok tentang Ya. Tumenggu dan pengawalnya melakukan musyawarah tentang pengkhianatan, Bu. Kemudian kutipan teksnya, kemudian karena kejadian itu Baginda Raja sangat mensyukuri adanya sang hang tua. Jika ia tidak datang ke istana, pasti ia akan dipanggil oleh sang raja. Maka Tumanggung pun berdiskusi dengan pegawai-pegawai lain yang juga iri hati kepada hang tua. Setelah diskusi itu, datanglah mereka ke hadapan sang raja. Itu Bu yang saya temukan. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Saya Bu, yang ke-6 Bu. Ada Bu, saya Nur Bu. Hayati. Ya, silakan. Nak. Ini katanya Baginda Raja murka kepada hang tua dan ingin menyingkirkannya. Iya, Itu coba. pada kalimat. Konteksnya apa? Ya, setelah Baginda mendengar kata-kata Tumenggung yang sedemikian itu, maka Baginda bertitah, "Siapakah orang itu, sang hang tua kah?" Maka Tumenggung menjawab, "Siapa lagi yang berani melakukannya selain hang tua itu?" Ya. Saat pegawai-pegawai hamba memberitahukan hal ini pada hamba-hamba sendiri juga tidak percaya. Lalu hamba melihat sang tua sedang berbicara, sendiri juga tidak percaya. Lalu hamba melihat sang tua sedang berbicara dengan seorang perempuan di istana Tuan ini. Lama ini. Perempuan tersebut bernama Dang Setia. Lalu ia bertitah kepada para pegawai yang berhati jahat itu, "Pergilah, singkirkanlah si durhaka itu." Maka hang tua pun tidak terdengar lagi di dalam negeri itu. Tetapi si tua tidak mati karena si tua itu perwira besar, apalagi dia menjadi wali Allah. Ibu. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya untuk teman-temannya yang sudah mengerjakan tugas dengan baik. Itu masih terkait dengan isi pokok ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan sedikit terkait dengan isi cerita dari hang tua ini? Coba, siapa yang bisa menceritakan sedikit secara garis besar? Menceritakan tentang apa cerita atau hikayat hang tua ini? Ayo. Lutfi mungkin? Linda? Susah Bu bahasanya, aneh kok ini bahasanya. Ya, tinggal disambung saja maksudnya itu ya. Dari ide pokok yang sudah kalian dapatkan, bisa kalian kembangkan menjadi sebuah cerita seperti itu. Ayo, siapa yang bisa menceritakan dengan bahasanya sendiri? Bu, saya mau coba Bu. Iya, Linda, silakan anak. Hang tua itu adalah anak dari pasang Hang Mahmud dan Dang Merdu. Kemudian Bu, ayah hang tua tuh bermimpi Bu, ada bulan turun dari langit cahaya yang penuh di atas kepala hang tua Bu. Kemudian Bu, Dang Merdu memberi hang tua nasi kunyit, telur ayam, kemudian memanggil pemuka agama untuk mendoakan Bu keselamatan anaknya, karena dari mimpi itu dia merasa tidak nyaman Ibu. Kemudian saat hang tua membelah kayu, ada segerombolan pemberontak datang Bu ke pasar. Banyak orang yang mati dan luka, banyak pula pemilik toko meninggal Bu karena gerombolan orang tadi Bu yang membunuh Bu. Kemudian Temenggung dan pengawalnya melakukan musyawarah Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu. Dan akhirnya Baginda Raja murka kepada hang tua dan ingin menyingkirkannya Bu. Menurut saya seperti itu Ibu. Iya, hebat sekali ya Linda, luar biasa. Ya, dari isi cerita
itu dapat kalian cari atau karakteristik dari hikayat tersebut. Dari cerita tadi, apa saja karakteristik yang kalian dapatkan? Yang pertama, buka mic-nya semua, buka mic-nya. Saya Bu ada kemustahilan Bu. Adanya kemustahilan. Yang pertama kemustahilan itu dapat kalian buktikan dengan kutipan teksnya yang mana? Pada malam harinya, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit, Bu. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tua. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tua berbau seperti wangi-wangian. Ya, jadi tempat mustahilnya itu di mananya ini? Pada setelah ayahnya bermimpi ya. Setelah ayahnya bermimpi, tiba-tiba anaknya ini diangkat kemudian dicium, tapi badannya ini sudah wangi ya. Wangi. Ya. Selanjutnya ada apa lagi? Kesaktian Bu. Ya, kesaktian. Silahkan, apa kutipan teks dari kesaktian yang kalian dapatkan dalam teks tersebut atau cerita tersebut? Siapa Saya, yang Bu. bisa? Ini Ratnawati ini tidak pernah berkomentar. Silahkan anak. Bu, Siapa? saya Jala Bu. Oh iya, ayo Nopi, silakan anak. Oke Bu, kutipan teksnya pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tua lalu menikamnya bertubi-tubi. Maka Hang Tua pun melompat dan menggelak dari tikaman orang itu. Hang Tua lalu menguyunkan kapaknya ke orang itu. Lalu terbelahlah kepala orang itu dan mati. Ya, kira-kira itu sakti tidak? Sakti karena langsung Ibu, langsung Iya, pecah langsung mati kepalanya. dia Bu. Langsung mati. Sakti Pemberontak Mandraguna. ya. Bu. Iya. Lanjut, apa lagi karakteristik hikayat yang kalian dapatkan dari cerita tersebut? Ada istana Istana sentris Bu. Istana sentris Bu. Istana sentris Bu, berkaitan dengan istana. Istana. Iya, karena ada rajanya Bu. Adanya raja. Jawab. Iya, apalagi? Adanya bahasa arkais Bu, itu Ya, ada penggunaan adanya kata bahasa dan. apa sebenarnya bahasa arkais itu anak? Bahasa ya Bahasa yang sulit dimengerti. Bahasa Melayu lama, pahaminya Bu. Bahasa Melayu. Bahasa jadul Bu. Bahasa Melayu Bu. bahasa Melayu lama yang sudah tidak kita pakai lagi ya. Ya, Ya. jadi Mbak, contohnya itu apa saja bahasa arkaisnya nak? Ada kata hang. Ada kata dang. Hang Bu. Kita. Bertita, Bertita. tumenggung. Laki-laki, perempuan, gondang ya. Kemunggung, kemunggung. Iya, kemunggung. Kemudian ada Sebermula. bermula tita. Ada tita ya di sana? Ada. Bu, Tita. Buku udah bel Bu. Oh, sudah bel ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa karakteristik dari hikayat itu adanya Kemustahilan. kemustahilan, kemudian kesaktian, kemudian Istana sentris. istana sentris, kemudian apa Ada lagi? bahasa arkais. Bahasa arkais. Dan satu lagi jangan lupa Anonim. bersifat anonim, tidak Tidak ada diketahui siapa siapa pengarangnya atau pengarangnya. tidak Ya, tercantum karena siapa diceritakan turun pengarangnya. temurun. Iya, dari mulut ke mulut. Ya, jadi itu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mengidentifikasi nilai-nilai dari hikayat. Ya, Ya. tolong dibaca Ya, Bu. lagi bukunya, Ya, Bu. buku paket, buku cari referensi lain lagi di internet juga ya, dan buku-buku lain ya. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan, Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk Ibu Maria.